Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa di YBPK Wiyung yang Smart. Kita semuanya dipilih, kita semua mengambil keputusan yang tepat, bisa belajar di SMP YBPK 4 Wiyung yang Smart. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita dikumpulkan di tempat ini untuk belajar bersama-sama. Dan hari ini kita akan ibadah lebih dahulu. Setiap awal di dalam pembelajaran kita akan beribadah. Nah, hari ini hari pertama di dalam kurs kita. Mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa, kita akan nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Hari pertama kami memulai sekolah di YBPK sebagai murid SMP. Tuhan akan pimpin di dalam kami mengawalinya. Kami mengawali di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan berbicara pada diri kami, apa yang menjadi maksud dan tujuan kami ketika kami sekolah di YBPK di tempat ini. Tolong kami, setiap anakmu yang ambil bagian, untuk mendengarkan, buka hati dan telinganya, agar mengerti, memahami setiap apa yang diberikan di dalam ibadah ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semuanya baik-baik, bukan? Oke. Di tengah-tengah COVID yang ada, kita belajar melalui daring. Hari ini pun kita SMP YBPK 4 Wiyung melalui daring. Saya berharap kita semuanya bisa mengikuti dengan baik. Semuanya bisa belajar dengan baik. Sehingga tidak sia-sia apa yang kita lakukan sepanjang tahun di YBPK. Bersama-sama dengan guru, bersama-sama dengan setiap orang yang telah disediakan bagi kita untuk belajar bersama-sama. Oke, nama saya Teguh Widodo. Lengkapnya Immanuel Teguh Widodo. Ingat, nama itu nama yang indah ya. Tuhan memberikan kepada kita melalui orang tua kita dengan tujuan yang baik. Immanuel artinya Allah menyertai, Teguh artinya kuat, Widodo artinya selamat. Karena Allah yang menyertai, maka kita kuat dan selamat. Baik, sebagai dasar di dalam renungan ibadah pagi ini, saya akan membacakan di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi Matius 11, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Marilah kepadaku,
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah padaku, kita semuanya diajak datang kepada Yesus. Puji Tuhan, anak-anak semuanya, kita sekolah di SMP YBPK ini dilengkapi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengenal akan Tuhan. Ya, paling tidak mereka sudah dilengkapi dengan firman Tuhan. Nah, kita semuanya di dalam menghadapi beban yang ada, hidup yang ada ini, pasti ada rasa lelah, rasa letih, rasa lesu. Nah, mungkin juga kalau kita salah melangkah, hari-hari depan kita akan seperti itu. Kita di dalam kehidupan ini, hidup ini semakin hari semakin sulit. Maka dari itu kita diperlukan, kita perlu sekolah. Untuk apa sekolah? Ya. Kita ada di tempat ini belajar untuk bisa ada kelegaan. Ternyata Tuhan Yesus menawarkan kelegaan itu hanya ada pada Tuhan Yesus kalau kita mau datang. Kelegaan. Ya. Di dalam meraih kelegaan itu, kita dikasih yang namanya kuk. Dikasih yang namanya aturan. Dikasih yang namanya itu alat untuk menyelesaikan setiap masalah, setiap beban kehidupan yang ada. Dan kuknya Tuhan itu lembut. Enak kalau kita tahu. Diberikan kepada orang yang mengerti dan diajarkan kepada anak-anak yang perlu. Nah, guru-guru di sini dilengkapi hal itu. Perlu diketahui loh, anak-anak semuanya. Guru-guru di sini ada renungan pagi. Ada firman Tuhan yang harus dibahas. Ada pemahaman, ada diskusi yang ada. Jadi tidak main-main, tidak sembrono, dan kebenarannya itu dijamin. Karena firman Tuhan ada diberikan dengan kata seperti yang dikatakan begitu. Celakalah orang yang menyesatkan bagian dari anak. Lebih baik batu kilangan diikatkan di dalam lehernya dan dimasukkan di dalam lautan. Guru di sini semuanya tahu bahwa kalau menyesatkan, kalau ajarannya salah, ada hukuman tersendiri baik dari Tuhan. Yang kedua, kita ada di sekolah ini untuk diberi kuk atau peraturan tadi untuk kita belajar berdisiplin. Nah, sekarang kita akan lihat dulu arti sekolah. Arti sekolah berarti kita itu mencari ilmu. Kita itu belajar. Belajar memakai kuk, belajar mentaati peraturan, belajar disiplin, belajar untuk mengetahui apa yang seharusnya kita tahu. Belajar bagaimana kita melakukan yang benar, menjauhi yang salah. Jadi sekolah adalah belajar dan belajar yang dibimbing oleh guru-guru yang lebih mengerti. Nah, kalau anak-anak semuanya belajar di tempat ini, itu tidak salah. Semangat dan yakin bahwa kita di tempat ini memang tujuan kita akan tercapai. Dan kita dilengkapi oleh orang-orang yang benar-benar sesuai dengan bidangnya. Kita sekolah di CBPK. Nah, kita ketika masuk di sini mungkin seperti ilustrasi. Maaf, ini hanya ilustrasi, bukan berarti kita atau anak-anak semuanya udah tidak. Tapi mari kita perhatikan video ini. Video yang menceritakan tentang kuda yang masih liar. Perhatikan sejenak. Jadi memang yang kita tangkap itu. Perhatikan sifat kuda ketika dia masih liar dan ingin dijinakkan atau ingin dipasang itu. Dia tidak mau menurut, dia tidak mau ada ikatan.
Dia tidak mau ada ketaatan sedikit pun. Dan hidup dia memang liar, tidak ada tujuan. Seandainya itu adalah manusia, anak seperti kita, kalau kita tidak ada ikatan keluarga, kalau kita tidak memperhatikan orang tua kita yang melahirkan kita, kalau kita tidak mau memperhatikan kehidupan bahwa kita hidup di tengah masyarakat, kita di tengah-tengah hukum masyarakat, kita di tengah-tengah negara pemerintahan yang ada aturan-aturan, bagaimana kalau kehidupan kita liar? Ya, ibaratnya seperti itu. Dan ketika kita masuk di dalam sekolah, rasanya memang sakit. Kita inginnya bebas. Banyak teman-teman yang terdahulu itu ingin bebas. Bahkan dia mengambil keputusan untuk keluar. Karena aku ingin bebas. Aku ingin sekolah itu menuntut saya. Seperti halnya ilustrasi video kuda. Sekarang, perhatikan. Kuk yang dipasangkan kepada kuda. Perhatikan ya. Kuk yang dipasangkan kepada kuda. Kuda itu memang akhirnya dia tidak takut lagi dengan orang lain. Dia tidak takut lagi didekatin oleh orang. Dia mengerti dia hidup di mana. Dia menurut, ada ketaatan di dalam dirinya. Bahwa ada aturan ketika dia tinggal bersama dengan manusia, ketika dia dipakai itu, dia harus taat, dia harus, walaupun dia tenaganya lebih besar, dia bisa lari lebih kencang, tetapi dia mau merendahkan diri, mau menahan dirinya, mau menahan kemauannya untuk dia dipakai. Perhatikan, betul atau tidak? Nah, sekarang setelah kita melihat kuda yang memakai kuk tadi, ada hal-hal yang menjadikan sebuah karakter dan yang menjadikan sebuah sifat di dalam kuda itu. Apa yang mendapatkan, apa yang didapatkan, apa dampak daripada ketaatan, dampak daripada kesetiaan, dampak dari ketertundukan, dampak daripada ketika dia mendapatkan memakai. Maksud saya, sepakat dulu, anak-anak ketika ada di sekolah, itu kita ada aturan-aturan. Kita ada peraturan di kelas, kita ada peraturan sekolah, kita ada peraturan di jalan raya, kita ada peraturan di pemerintah, kita pulang ada peraturan di keluarga, di masyarakat kita ada peraturan lagi di masyarakat. Kita harus taati. Dan ketika kita tahu aturan, kita berjalan dengan baik. Mari kita akan perhatikan ilustrasi foto yang ketiga. Apa yang kita dapat? Luar biasa anak-anak semuanya. Seandainya dia tidak memakai kuk, mungkin kuda itu hanya bisa mengangkut satu karung. Mungkin hanya bisa mengangkut satu orang. Bahkan kalau dipaksakan 2 orang. 2 karung. Tetapi ketika dia memakai kuk dengan ketaatan yang ada, ternyata dia bisa membawa beban semakin banyak. Kalau kuda itu naik delman, bukan lagi 1, bukan lagi 2, mungkin bisa 4, mungkin bisa 6. Kalau kuda itu menarik beban, mungkin bukan lagi 1 kilo, 2 kilo, atau ukuran manusia 25 kilo, tidak. Mungkin dia bisa 1 kuintal lebih. Berkat yang disediakan luar biasa. Begitu juga, perhatikan jalan mereka. Walaupun dia tidak lari keras, walaupun dia tidak semau-mau, tetapi jalan dia lebih terarah. Jalannya lebih terarah ke depan, fokus pada pandangan yang ada, fokus pada tujuan yang ada. Begitu juga hidup kita. Kalau kita mau memakai aturan-aturan Tuhan, kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, kita belajar di YPPK kita akan ada tujuan yang jelas. Menurut rule atau aturan yang ada, hidup kita menjadi fokus ke depannya. Bukan sekedar ketika pikiran kita fokus, pandangan kita fokus, jalan itu pasti akan lebih cepat. Jalan itu akan lebih cepat.
Apalagi kalau yang menuntut, yang mengendalikan itu adalah orang yang mengerti jalan dan bisa mengerti watak kita. Itu luar biasa. Mungkin kita akan mempunyai beban berat, tetapi kita bisa menanggungnya. Kita perjalanan kita nanjak, tetapi kita tetap mampu. Perjalanan kita jauh, tetapi kita tetap bisa membawa. Walaupun kita kecil, tetapi beban kita bisa besar. Luar biasa juga. Sekolah di sini, YPPK, itu adalah hal yang luar biasa. Kalian dipersiapkan dengan berbagai berkat. Kalian akan menerima berkat yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan melalui guru-guru yang ada, melalui fasilitas yang ada. Itu luar biasa. Nah, bagaimana? Sebagai kesimpulan, kita ada di sekolah di SMP YPPK ini untuk belajar merendahkan diri, ketaatan, menyelesaikan kesulitan-kesulitan, dan mendapatkan semakin banyak kecerdasan dan semakin banyak berkat yang kita bawa dan kita pilih, yang mungkin bisa kita bagikan, kita bawa pulang dan untuk bekal hari esok. Yakin anak-anak? Mantap sekolah di sini, berani menerima kuk yang dari Tuhan, menerima kuk aturan yang ada di sekolah ini. Kita nggak usah takut lagi dengan guru-guru. Kita tidak takut dengan orang-orang yang belajar bersama dengan kita, karena kita sama-sama pakai kuknya Tuhan. Ingat, kalau kita taat, kalau kita setia, kuk itu apa yang dikatakan firman Tuhan. Kuk yang terpasang itu lemah, tidak menyakitkan, ya, tidak menyakitkan, tetapi enak di pundak. Dan kita bayangkan saja, kita punya kuk, kita pasang, tetapi tidak membebani, itu enak, lembut, kita bisa membawa hal yang besar, jalan kita fokus luar biasa. Anak-anak yang dikasih Tuhan, itulah renungan hari ini, itulah firman Tuhan dalam ibadah pagi hari. Semangat, tetap, dan belajar di YPPK. SMP YPPK, smart, kokoh. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dari awal sampai akhir. Engkau telah membuka telinga kami, Engkau telah membuka hati kami, Engkau mempersiapkan diri kami untuk menerima berkat-Mu, bukan sekedar menerima berkat yang kecil Tuhan, namun kami sanggup menerima berkat-berkat yang besar. Ajari kami tetap taat, ajari kami menerima kuk-Mu, karena kuk yang Kau pasang di dalam bau kami adalah lemah. Terima kasih. Berkati anak-anakku semuanya yang bersekolah di SMP YPPK 4 Biung, SMP YPPK 4 yang smart. Terima kasih agar kami bisa menyelesaikan sekolah ini sampai akhir sebagai lulusan YPPK 4. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan.